Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Alfani Karniawan, bisa dipanggil Fauzi, NIM 062 dari kelas Gedung 1, jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mencoba mengerjakan soal UAS analisa struktur dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Nah, kita langsung aja masuk ke cara pengerjaannya. Nah, di sini saya mendapatkan soal sebagai engineer muda yang kompeten, saudara diminta untuk merencanakan bangunan gedung menggunakan aplikasi SAP 2000. Nah, datanya itu sebagai berikut. Nah, di sini ada number of stories, ada number of base, number of base X, base Y, dan modulusnya ada BJ betonnya 2400, mutu baja tulangannya itu menggunakan BJ40 yaitu FY 400 MPa dan FU 570 MPa, dan mutu baja tulangan geser atau BJTP 24 nya menggunakan FY 240 MPa dan FU nya 390 MPa. Nah, di sini beban rencananya yaitu beban rencana berat sendiri elemen dan beban mati plat lantai tebal 12 cm, lalu ada lagi tebal plat atap 10 cm. Terus di bawahnya ada beban hidup pada plat lantai, beban horizontal di setiap lantai ada 122 kg. Nah, kombinasi beban rencananya yaitu ada 1,2D plus 1,6 L, ada lagi 1,2D plus 0,5 L plus 1 E, ada lagi 1,2D plus 0,5 L min 1E. Nah, sini langsung aja kita masuk ke aplikasi SAP 2000 nya ya. Pertama-tama kita klik file, lalu new model. Nah, di sini kita tentukan dulu satuannya. Di sini udah benar satuannya kilogram force meter Celsius. Nah, di sini karena kita mengerjakan soal 3 dimensi, maka kita menggunakan 3D frames. Nah, oke, nomor storage-nya kita isi 4, 2, 352, ke 52. Nah, di sini di section propertiesnya ada beams dan kolom. Beams itu adalah balok, kolom itu kolom. Nah, di sini kita tambahkan dulu property. Bagian frame section properties type-nya kita ganti concrete, lalu rectangular. Nah, di sini kita kasih balok 15 kali 15. Nah, balok 15 kali 15 ini mengacu pada hitungan dimensi balok dan kolom yang sudah saya hitung. Nah, di sini ada perhitungan dimensi balok dan kolom. Nah, balok sendiri, balok itu rumusnya H sama dengan lebar bentang dibagi 16 sama dengan 3,56 dibagi 16, yaitu 0,2225. Nah, di sini kita ambil aja 0,3 M. Nah, B sendiri itu rumusnya B sama dengan H dibagi 2, hanya sendiri tadi udah ketemu 0,3 dibagi 2 menjadi 0,15 meter. Nah, kolomnya sendiri kita ambil antara 0,15 sampai maksimalnya yaitu 0,3. Nah, di sini saya mengambil 0,3 di bagian maksimalnya. Nah, karena kolom berbentuk persegi, maka hanya saya tuliskan 0,3 M, B nya 0,3 M. Nah, kita langsung aja mengisi materialsnya ya. 0,3 di sini kita isikan 0,3, 0,15. Nah, di bagian material belum diisi, kita isi dulu. Kita modify di beton 25 MPa. Nah, di sini kita isikan 2400 karena pada soal tadi
biji betonnya 2400 benar. Nah di sini kita pilih dulu nya 4700 dikali SQR 25. Nah di bagian sini kita isi 25 dan 25. Lalu kita kembalikan lagi satuannya ke kilogram force meter celcius. Nah baru kita oke. Nah sini kita add new material lagi, kita regionnya pilih United States, material type-nya kita pilih rebar, standarnya kita pilih user. Nah di sini kita klik OK. Lalu di bagian rebarnya kita ganti menjadi BJTD 40. Nah di bagian satuannya sebelum mengganti weight per unit volume-nya kita ganti dulu menjadi kilonewton. Nah kilonewton. Nah di sini kita ubah dulu menjadi berat jenis pengulangannya ya, 3,5. Dan sebelum mengganti bagian FY dan FU kita ganti dulu menjadi Newton milimeter Celcius. Nah kita ganti dulu menjadi 400, 570, 400 dan 570 lagi. Nah di sini kita kembalikan lagi unitnya menjadi kilogram force meter Celcius. Lalu kita klik OK. Bagian modulus tadi belum diganti. Nah di bagian modulus tadi belum kita ganti, diganti menjadi 200.000. Menjadi 200.000. Ya udah, kita kembalikan lagi ke satuan awal. Nah satuan awalnya kilogram force meter Celcius. Kalau udah semuanya kita oke. Lalu masih ada satu lagi yaitu BJTP 24 dengan FY 240 MPa, FU 390 MPa. Nah, ini kita add copy of material. Kita ganti dulu menjadi BJTP 24. Nah, di sini sudah sama, tapi bagian yang berbeda itu bagian FY dan FU-nya ya. Kita ganti dulu, kita ubah satuannya, kita ganti menjadi 240, 390 dan 390. Nah jadi ini kita kembalikan lagi unitnya di awal, lalu kita klik OK. Nah setelah materialnya semua ada di sini, lalu kita klik OK. Nah di bagian material beton 15x15 itu kita kasih beton 25 MPa. Nah di bagian concrete reinforcement ini kita pilih di longitudinal bars-nya BJTD 40, confinement-nya bars ini kita kasih BJTP 24. Nah di sini kita pilih beams karena yang kita koreksi ini adalah balok ya. Nah di sini ada concrete cover to longitudinal rebar center. Artinya ini adalah selimut betonnya ya. Selimut betonnya kita kasih 0,04 aja. Kalau udah kita pilih OK. Dicek dulu apakah udah benar. Kalau udah benar kita OK. Lalu kita add copy of property. Nah di sini kita ubah menjadi K30 kali 30. Nah di sini kita ubah menjadi 3. Materialnya betul menggunakan beton 25 MPa. Nah di sini kita ganti di bagian concrete reinforcement-nya, kita ganti menjadi kolom. Nah kan mau tidak BJTD 03 kita oke. Nah
Kalau udah gini udah benar, kita oke. Nah setelah itu kita oke. Nah di sini sudah terisi angka seperti pada soal ya, maksudnya number of storiesnya sudah terisi semuanya, bibsnya juga udah, baloknya dan kolomnya ini kolom 30 x 30. Kalau udah benar kita klik OK. Nah ini adalah struktur dari data tersebut ya. Nah sebelum kita menghitung strukturnya, kita ubah dulu tumpuannya menjadi tumpuan jepit. Nah di sini kita pilih assign, join, lalu restraints, klik tumpuan jepit, lalu apply dulu. Nah kalau udah benar ini kita oke. Nah kita lihat dulu di bagian penulangannya itu udah benar, kolom ikut kolom, balok ikut kolom, balok ikut balok. Nah kita lihat dulu apakah udah benar. Nah di sini kita seleksi dulu di bagian kolomnya. Nah, kolom. Nah kalau udah terseleksi semua, kita assign, lalu frame section. Nah di bagian, karena yang kita seleksi adalah bagian kolom, maka kita pilih kolom 30 x 30. Lalu kita klik apply. Nah di sini sudah tertulis semuanya di bagian kolom dan baloknya, balok 15 dan kolom 30 x 30. Nah kalau udah gini kita klik OK. Kita lihat dulu apakah udah benar semuanya. 15. Benar, bagian bawah. Lalu setelah ini kita lakukan pembebanan pada struktur. Nah kita masuk ke define, lalu ke load patterns. Nah load pattern ini date nya sudah 1, lalu kita isi lagi live, kita type nya pilih live 0, kita add. Nah di sini kita tambahkan satu lagi yaitu quake. Nah, kita pilih quake, kita add new pattern. Kalau udah kita oke. Lalu kita bikin kombinasi pembebanannya, yaitu kombinasi seperti pada soal 1,2D plus 1,6L dan seterusnya. Nah kita masuk define, lalu load combination, add new combo, kita tulis 1,2D plus 1,6L. Nah di sini kita copy aja dulu. Nah di bagian date kita pilih 1,2, kita add. Lalu bagian live kita isikan 1,6, lalu add lagi. Nah kalau begini kita oke. Nah di sini sudah tercatat ya satu kombinasi. Nah kita kombinasikan lagi seperti data yang ada di soal, add copy of combo-nya. Nah di sini kita plus 0,5 L plus 1E. Nah setelah ini di bagian live-nya kita delete dulu, lalu di bagian live-nya kita isikan 0,5, lalu add. Bagian quake-nya kita isikan 1 ya, 1 kita add. Nah setelah ini udah selesai, kita oke. Nah kita tambahkan lagi satu kali karena masih ada satu kali lagi kombinasi. Nah di sini main ya 0,1 main 1. Nah di sini kita isikan terlebih dahulu quake-nya menjadi 0, menjadi main 1 ya. Kita add. Nah di bagian quake yang 1 ini tadi
ini kita hapus aja. Nah kalau udah gini kita oke. Nah kita cek dulu apakah udah benar 0,5 itu 1. Nah setelah ini kita klik OK. Nah setelah ini kita lakukan pembebanan seperti yang sudah ditentukan. Nah di sini pembebanan menghitung distribusi beban, perhitungan distribusi beban diilustrasikan seperti beban amplop. Nah sini sudah saya hitung dengan rumus. Nah beban mati lantai sudah ada, beban mati atap sudah ada, beban hidup lantai sudah ada, beban hidup atap juga sudah ada. Nah di sini beban horizontalnya seperti pada soal ya, 122 kg. Nah sini baru kita isikan pembebanannya. Nah sini kita dulu di bagian lebar, di bagian atapnya terlebih dahulu ya, urut dulu dari bagian paling atas, kita seleksi. Nah kalau udah semuanya kita cek dulu. Kalau udah semua kita masuk ke menu assign frame load, lalu distribute. Nah di sini load patternnya dead ya, di beban mati. Nah di sini kita pilih absolute distance from NI. Nah ini di beban 0 itu 0, di jarak 0 itu 0, di jarak 1,76 itu ada beban 1,76, ada beban sekitar bagian atap 534. Nah bagian atap itu ada 534. Lalu di jarak 3,52 itu kembali lagi 0 ya. Nah, sini kalau udah kita apply dulu. Coba kita ulang lagi, di select dulu. Global date-nya udah benar. Kita apply. Nah di sini sudah muncul pembebanan segitiganya. Nah kalau udah gini kita lihat di bagian atasnya sini. Nah di bagian tengah ini nanti pembebanannya itu hitungannya double ya, karena menopang dua beban sekaligus, dua beban segitiga sekaligus. Nah di sini kita langsung aja pindah ke sini, kita naik ke lantai paling atas. Nah di sini di bagian tengah sini ada pembebanan double ya. Nah kita isikan sekalian, yaitu dengan add to existing load. Nah di sini kalau udah diseleksi, terseleksi, lalu kita apply. Nah nanti otomatis akan dikalikan 2 dengan sendirinya kalau menggunakan add to existing load. Nah kalau udah kita klik OK dulu. Sekarang kita masuk ke pembebanan lantainya. Nah seperti pada bagian atap tadi, bagian lantai sendiri juga sama, kita seleksi dulu. Nah kalau udah terseleksi semuanya kita cek. Nah udah terseleksi semua ya. Kalau udah kita lakukan pembebanannya seperti tadi. Nah kita klik assign, lalu frame load, lalu distribute. Nah di bagian sini kita isikan bahwa lantai itu mempunyai beban lantai, bebannya itu 623. Nah 0, lalu kita replace the existing biar nggak dikalikan 2 ya. Nah kalau udah coba kita apply dulu ya. Nah kalau udah benar seperti pada atap tadi, di bagian tengah sini ada pembebanan yang double karena dia menopang dua berat sekaligus ya, dua berat segitiga sekaligus. Nah di sini saya
akan sekalian menaruh beban dobelnya ya. Dengan cara seleksi dulu, kita masuk ke sini dulu, bagian ini kita turun 1 lantai. Nah, di bagian lantai ini kita seleksi bagian tengahnya. Bagian tengahnya kita seleksi dulu, masih sama karena beban lantai. Kita add to exiting loads. Nah, akan dikalikan 2. Kita klik apply. Nah, kalau udah gini kita lanjut ke bawahnya lagi ya, ke bawahnya. Nah, di sini kita seleksi, lalu kita lihat, apply. Nah, turun 1 kali lagi, kita seleksi lagi. Ini kita seleksi, lalu kita apply. Nah, kalau udah terganti semuanya, di bagian beban mati segitiganya, lalu kita ke beban trapesiumnya ya. Nah, beban trapesium itu di bagian panjang dari struktur ini. Nah, di bagian lebar ini adalah beban segitiganya karena tadi sudah ditetapkan di rumus di bagian trapesium ini. Di bagian panjangnya, di bagian segitiga adalah lebarnya. Nah, oke, kita luruskan seperti ini. Nah, di bagian atap itu menggunakan, nih kita select dulu, assign, lalu frame load, distribute. Nah, di sini kita, karena tadi trapesium ya, di sini kan tadi ada selisih 0,04, kita isikan jadi 1,76 ditambah 0,04 yaitu 1,8. Itu ada beban sekitar 534. Nah, 534 ya, udah benar. Kita seleksi dulu. Nah, lalu di jarak 500 di 3,56 itu jaraknya kembali lagi ke 0. Nah, benar ya, jarak 3,56 itu 0 lagi. Nah, setelah seperti ini kita replace exiting load, lalu kita apply. Nah, sama seperti beban segitiga tadi, di bagian beban trapesium ini kita kalikan 2 lagi ya di bagian tengahnya. Nah, di sini kita seleksi dulu, lalu kita add to exiting load. Nah, begini kita apply. Oh, ini salah seleksi di bagian. Nah, ini kita naik dulu ya ke lantai paling atas. Nah, di sini baru kita seleksi bagian tengahnya, lalu kita coba apply. Nah, kalau udah gini kita oke dulu. Nah, baru di sini kita menghitung beban atau menambahkan beban lantainya ya. Di lantai ini trapesiumnya kita seleksi semua dulu, seleksi, juga diseleksi. Nah, kalau udah benar kita assign, lalu frame load, ke distribute. Nah, bagian sini karena beban lantai berarti nilainya 623. Sini 623, kita cek dulu apakah benar 623. Nah, benar. Kita klik replace to exiting loads, lalu kita apply. Nah, kalau udah gini kita terapkan seperti yang beban atap tadi ya.
yang tengahnya itu pasti ada beban double. Nah, sini kita turun dulu 1 lantai, baru di bagian yang tengah ini kita seleksi, kita add to exiting load agar dikalikan 2 karena bagian tengah itu menopang 2 beban sekaligus. Nah, turun 1 lantai lagi, kita seleksi, lalu kita klik apply. Nah, turun 1 lantai lagi, kita seleksi dulu ya, lalu kita klik apply. Nah, kalau udah berarti ini beban segitiga dan beban trapesiumnya sudah terisi semua, yaitu beban matinya sudah terisi semua ya, beban segitiga maupun beban trapesiumnya yang ada di sini. Nah, beban mati ini sama dengan pembeban hidup, jadi hitungan cara pengerjaan dan hitungannya itu sebenarnya sama dengan beban hidup ya. Nah, di sini yang bikin beda itu hanya di bagian angkanya. Nah, hasil di beban mati lantai itu 623, di bagian atapnya 534. Nah, di bagian beban hidup itu hanya 267 di bagian beban hidup lantai, di bagian beban hidup atap itu hanya 176. Nah, karena cara pengerjaannya itu sama dengan antara beban mati dengan beban hidup, maka videonya akan saya percepat agar mempersingkat waktu. Nah, di sini Nah, kalau udah benar seperti ini, kita lanjutkan ke beban horizontalnya tadi ya. Beban horizontal itu di sini di bagian soal horizontalnya itu ada 122 kg. Nah, di sini kita karena terpusat kita klik dulu ya bagian. Nah, kita klik dulu. Kita tag, udah, sini juga udah. Nah, di bagian ini kita masuk ke menu define, kita masuk ke menu assign, lalu join load ke force. Nah, di bagian karena horizontal kita sini pilih quake, beban horizontal atau beban gempa.
Nah, di bagian force global X nya ini kita isikan 122 kg force. Nah, kita apply dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selanjutnya kita save terlebih dahulu ya. Benar, kita klik OK. Setelah itu kita analyze. Nah, analyze ini kita analyze, lalu set analyze option, lalu ke space frame, lalu kita klik OK. Nah, kita kembali lagi ke analyze, run analysis. Di bagian modal kita do not run cache. Nah, sini kita run now. Setelah itu kita save ya, puas karena bisa struktur. Nah, kalau udah ini 2021. Nah, kalau udah kita save, nah di sini akan menghitung, sebenarnya akan menghitung ya beban yang ada di struktur ini. Nah, di sini saya akan animasikan strukturnya. Udah, kita stop animation. Nah, untuk melihat hitungan hasil gaya dalam strukturnya, kita masuk ke menu display, lalu show force, stress. Nah, kita pilih join untuk reaksi perletakannya. Nah, di sini kita pilih dead, kita apply dulu. Nah, di sini sudah ada reaksi perletakannya ya. Nah, di sini sudah ada perletakannya, dead. Nah, apply dan seterusnya. Nah, kita klik OK. Untuk melihat gaya bidang DMN nya, kita masuk ke show, lalu frames cable tendons, frames cables tendon. Nah, kita di sini pilih ya kombinasi yang kita buat di awal video tadi. Nah, di sini show value, kita apply, ada axial force 22, torsinya juga udah ada, momen juga udah ada. Nah, di sini juga udah ada semuanya ya. Bagian ini axial force satu-satu udah ada semuanya. Di dead juga udah ada. Kita pilih coba momen, ini udah ada lah. Kalau udah, kita OK. Nah, setelah ini kita lihat hasil penulangannya. Nah, udah aman atau belum. Nah, di sini kita klik display, design, lalu ke concrete ini, lalu ke view reverse preference. Nah, ini. Nah, kita biasanya menggunakan ACI 31811. Nah, di sini kita pilih OK dulu. Ke desain lagi, lalu masuk ke selection design combo. Nah, di sini saya coba satu aja ya, yang bagian ini kita add, lalu kita OK. Setelah itu kita desain lagi, concrete frame, lalu start design check of struktur.
Nah, di sini ada warna-warna yang menunjukkan strukturnya kuat atau tidak ya. Nah, di sini ternyata struktur saya cukup aman karena masih di jarak antara warnanya ini menggambarkan. Nah, ini kalau merah itu berarti kalau ada yang merah harus diganti. Nah, kalau mentok sampai orange ini berarti masih aman untuk digunakan. Nah, berarti kolom 30x30 dan balok menggunakan balok 15x15 cukup untuk dibuat gedung 4 lantai seperti ini. Nah, untuk melihat info-info yang dibutuhkan selanjutnya, kita bisa info penulangannya, kita bisa masuk ke menu. Nah, kita klik. Nah, kita klik kanan. Nah, di sini ada combo ID-nya, combo station lokasinya. Nah, ini info-info semisal dibutuhkan ini sudah ada di bagian balok 15x15 dan lainnya. Nah, bagian kolom juga bisa ini menggunakan ini frame loads. Oke, kolom 30x30. Oke. Nah, untuk penulangannya kan sudah diperlihatkan bahwa penulangannya ini aman. Lalu kita langsung menuju ke verify. Nah, karena penulangannya aman dan tidak ada struktur yang diganti di bagian struktur ini, maka langsung aja kita ke desain. Dan tadi ya, infonya sudah lengkap. Semisal dibutuhkan tinggal klik kanan aja, langsung nanti keluar bagian ini. Nah, tadi oke. Nah, masuk ke desain dulu, kita verify desain, concrete frame design, lalu kita masuk ke verify all member paste. Nah, kita klik. Nah, di sini sudah terbukti ya bahwa all concrete frames paste the stress capacity check. Berarti semuanya ini sudah masuk dalam uji SAP-nya dan kapasitasnya itu sudah teruji ya, dan kuat. Semisal balok dan kolomnya tadi menggunakan dimensi seperti yang ini dengan menggunakan dimensi balok 15x30 dan kolom menggunakan dimensi 30x30. Kita klik OK. Nah, sekian video dari saya. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Semisal ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.